Baik, silakan Kak Geri. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Bapak Ferry selaku fasilitator dan rekan-rekan PJOK yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan Zoom meeting kegiatan PKG PJOK kelas 2 pada hari Jumat tanggal 11 Oktober tahun 2024. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita buka acara malam ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan doa agar mendapatkan keberkahan dalam kegiatan ini kepada Kak Dwi, saya persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, mudahkanlah, berikanlah ilmu kepadaku dan mudahkanlah aku untuk memahaminya. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami dapat ini untuk dapat diamalkan dan bermanfaat baik dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Geri. Oke, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dilanjutkan oleh fasilitator. Kepada kakak fasilitator, Pak Ferry untuk melanjutkan materinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati kakak-kakak peserta diseminasi PJOK kelas 2 Kabupaten Pesawaran. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir sepenuhnya. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat serta hidayahnya kita semua masih diberikan keselamatan, kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul pada malam hari ini di ruang malam kita berturut-turut ketemu. Semoga kakak-kakak selalu diberikan kekuatan, kesehatan dan tidak bosan ketemu terus ya. Salawat ring salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, kerabat, dan insyaallah kita semua yang hadir dan keluarga kita semua termasuk umatnya yang taat dan insyaallah akan mendapatkan syafaatnya dia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kepada Kak Geri yang sudah bertugas sebagai moderator pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Dwi Putut sudah mengimami doa pada malam hari ini. Semoga apa yang diharapkan dari kegiatan kita semua mendapatkan keberkahan. Dan seperti yang pernah saya sampaikan bahwa apa yang kita laksanakan atau kita lakukan pada kegiatan kita ini adalah sebuah investasi. Sebuah investasi yang insya Allah ke depan kita akan mendapatkan manfaat apa yang kita investasikan pada malam hari ini. Baik, langsung saja untuk kegiatan malam hari ini, saya mohon izin untuk share screen.
Baik, sudah nampak ya? Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai, kita selalu mengingatkan terkait kesepakatan kita bersama, yaitu bertujuan agar kegiatan kita ini selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyampaikan materi. Yang pertama, selalu on time, ya. Kamera menyala, lalu mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand, bertanya, dan terakhir yaitu gangguan teknis adalah hal yang wajar. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang modul 2.1 masih ya, tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak selama 2 JP, jadi 45 kali 2, 90 menit, jadi kemungkinan kita selesai jam berapa ini kira-kira? 11, cukup nggak? Tanding Indonesia main lah. Oh, Indonesia main lagi kapan? Oke. Lalu yang berikutnya, halo Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar. Jadi kakak-kakak sekalian akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Jadi nanti kita banyak diskusi untuk bertukar informasi ataupun kita nanti sama-sama mencari referensi atau sumber belajar dari masing-masing yang nanti ditemukan oleh kakak-kakak sekalian. Agenda kita pada sesi ini pertama berburu referensi penyajian tugas gerak. Ya, kita mencari sumber informasi terkait apa yang kita pelajari malam hari ini, yaitu penyajian tugas gerak. Lalu setelah berburu atau mencari, kita berbagi. Kita berdiskusi terkait referensi yang sudah kita temukan tadi, yaitu penyajian tugas gerak, dan yang terakhir yaitu refleksi. Seperti biasa, di akhir sesi kita akan melakukan refleksi. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran ketiga, kita review sedikit materi yang sudah kita pelajari 2 malam atau 2 kali jimit sebelum ini. Itu pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Adakah yang masih ingat kakak-kakak sekalian terkait materi pembelajaran 1 dan pembelajaran 2? Pembelajaran 1 dulu deh. Silakan. Adakah yang ingat? Saya kasih clue sedikit. Ada 9 aspek pada pembelajaran 1. Ada yang bisa melanjutkan 9 aspek itu apa saja? Ya, yang begini-begini itu. Oke, silakan. Pelajaran, Tujuan pembelajaran. Lalu apa lagi? keterlibatan aktif siswa, Keterlibatan aktif siswa.
pembelajaran berdiferensiasi, lalu pemrogesan dan penerapan konsep. Oke, penjelasan dan demonstrasi keterampilan, lalu ada umpan balik, lalu terjadi komunikasi yang efektif. Jadi komunikasi dua arah antara guru dan peserta didik, lalu penilaian dan evaluasi di akhir pembelajaran, dan yang terakhir adalah Keselamatan. keselamatan. Baik, terima kasih. Lalu untuk yang kedua, adakah yang pembelajaran kedua yang lalu? Ada yang ingat? Kak Indra Doni, ingat nggak materi kita semalam? Analisis pengajaran yang efektif. Analisis pengajaran yang efektif. Penyampaian informasi yang utuh atau sepenuhnya. Lalu apa lagi? Menyampaikan materi secara jelas. Iya. Jadi seperti yang kita lakukan semalam. Ice breaking, jangan lupakan yang ketiga. Jadi apa yang kita lakukan itu sesuai dengan value dari apa yang kita pelajari malam tadi, yaitu setiap orang membutuhkan waktu dan penyajian informasi yang jelas dalam mencerna sebuah informasi. Jadi kita sebagai guru harus bisa untuk memberikan informasi tersebut secara utuh dan waktu yang istilahnya jangan terburu-buru gitulah ya. Terus kita juga harus bisa memodifikasi dan inovatif serta kreatif dalam menyampaikan pembelajaran. Ya gitu ya Kak, sedikit review singkat terkait materi yang sudah kita pelajari pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu berburu referensi penyajian tugas gerak. Jadi di sini kakak-kakak sekalian akan dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi dari 3 kelompok ini setiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru dalam proses pembelajaran PJOK. Lalu kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Lalu yang keempat, durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Nah, jadi sudah tentukan 40 menit. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali lagi ke main room. Setelahnya, kita berbagi referensi penyajian gerak, yaitu berdiskusi. Baik, saya bagikan
Saya bagikan link Google Doc. Jangan salah ya, untuk malam hari ini kelompoknya sesuai dengan breakout room yang nanti saya bagi. Bentar. Oke, sudah saya bagi. Saya tentukan dulu kelompoknya ya. Nah, kita bagi 3 ruang. Kak Osa, yang advice yang mana yang dipakai untuk diskusi? Yang ini Kak. Oh, yang hijau apa yang kuning? Yang hijau. Oh, yang hijau ya. Jadi yang kuning saya keluarkan dari kelompok ya. Baik Kak. Bentar ya.
Untuk kelompok 1, Kak Anang, Kak Edi, Pak Ganjar, Kak Nanda. Kelompok 2, Kak Geri, Kak Krisna, Kak Osa, Kak Revansa. Kelompok 3, Kak Dwi, Kak Ervina, Kak Febri, Kak Indra Doni. Ya, saya mulai. Oh, nah sebentar, waktu 40 menit. Oke. Silakan join.
Bagaimana kakak-kakak diskusinya? Aman, Pak. Berarti siap ya, kita bentuk kelompok. Lalu nanti seperti biasa ada kelompok yang memberikan umpan balik. Lalu kelompok berikutnya yang memberikan refleksi ataupun simpulan. Sudah siap? Siap, Pak. Oke. Kita mulai dari kelompok 2 ya. Kelompok 2, lalu nanti kelompok 3 dan kelompok 1. Berarti kelompok 2 presentasi, kelompok 3 umpan balik, lalu kelompok 1 refleksi. Lalu 3 presentasi, 2 umpan balik, 1 refleksi. Tadi 1 refleksi ya? Berarti 1 refleksi, 2 umpan balik, dan nanti pas kelompok 1 presentasi, 3 umpan balik, yang kedua refleksi. Oke, kita langsung masuk. Persilahkan untuk kelompok 2 untuk melakukan presentasi. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi di kelompok 2 yang akan dipaparkan oleh Kak Osa ya Kak Osa. Baik, Kak. Ya, untuk waktu saya persilahkan. Terima kasih Kak Repansa. Izin kakak-kakak sekalian, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kegiatan pada malam hari ini. Oke, berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak kelompok kedua dengan beranggotakan 1 Kak Repansa, kedua saya sendiri, ketiga Kak Geri, keempat Kak Krisna. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur komunikasi verbal dengan menghitung 1-3 atau berteriak mulai. Selanjutnya, komunikasi nonverbal dengan tepuk tangan, mengangkat tangan, bersiul, atau dengan fluid juga menjadi ciri khas dalam pembelajaran PJOK. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki di lingkungan sekolah. Yang kedua, bola, matras, tali, pemukul, roket, dan alat lainnya. Yang ketiga, barisan peserta didik membelakangi sinar matahari. Yang keempat, memilih tempat pembelajaran yang jauh dari keramaian, nyaman, dan aman. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Memanfaatkan berbagai sumber belajar yang menarik seperti poster, video aktivitas yang menarik dan menyenangkan. Menyampaikan instruksi dalam area yang lebih sempit. Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama, menyampaikan instruksi dengan lugas dan mudah dimengerti sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, penyajian tugas gerak harus singkat. Lanjut, yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama, passing dalam permainan bola voli. Urutan pengajaran yang dilakukan adalah 1, instruksi, kedua, demonstrasi langsung, 3, passing secara individu, keempat, passing dengan tembok, kelima, passing berpasangan, keenam, penilaian dan evaluasi, ketujuh adalah refleksi. Yang keterampilan kedua adalah lempar tangkap bola.
Yang urutan pengajaran yang dilakukan, yang pertama instruksi, yang kedua demonstrasi langsung, yang ketiga lempar dan tangkap bola berpasangan, yang keempat penilaian dan evaluasi, yang kelima refleksi. Yang ketiga isyarat atau cue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan, yang pertama adalah start jongkok atau lari jarak pendek. Isyaratnya atau clue-nya yang bisa digunakan, yang pertama, persiapan, bersedia, siap, ya, atau bunyi peluit, bunyi pistol, atau bendera. Keterampilan gerak yang diajarkan yang kedua adalah gerak berirama. Isyarat atau clue-nya yang bisa digunakan, yang pertama, hitungan, yang kedua, tepukan, yang ketiga, ketukan, yang keempat adalah bendera. Sekian presentasi atau kegiatan yang sudah kami diskusikan. Jika ada dari kakak-kakak sekalian ingin memberikan umpan balik, dipersilakan. Terima kasih Kak Revansa, silakan untuk melanjutkan. Baik, terima kasih untuk Kak Osa. Demikian pemaparan hasil diskusi dari kelompok 2. Mungkin untuk dari kelompok 3 ada yang mau ngasih umpan balik, kami persilakan. Oke, Kak Anang. Kak Anang, kelompok berapa? Oh ya, Kak Diputu. Silakan. Terima kasih. Jelas Kak Repan ya? Jelas, Kak? Oke. Terima kasih untuk Kak Repan. Saya dari kelompok 3 ingin memberikan umpan balik atau respon ya, balik untuk kelompok 2. Setelah saya baca atau mendengarkan paparan dari Kak Osa tentang mendapatkan perhatian dari peserta didik, saya rasa ini sudah lengkap ya, sudah lengkap dari masalah penetapan tanda prosedur, mengatasi faktor lingkungan, masih dengan peserta didik, mendengar dan melihat, penggunaan waktu yang efisien, ini sudah lengkap dan sudah efisien, sudah efektif. Terus tentang penahapan konten dan aspek organisasi penugasan juga, tentang tahap-tahapnya juga sudah lengkap ini. Terus ada isyarat cue pembelajaran, isyarat yang bisa digunakan, dan keterampilan gerak yang diajarkan dan isyarat cue yang bisa digunakan juga sudah lengkap dan efektif. Itu aja respon umpan balik yang saya berikan untuk kelompok 2. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Repan. Baik, terima kasih untuk Kak Dwi Putut. Mungkin ada tambahan lagi dari kelompok 3 yang ingin memberikan umpan balik. Cukup? Sekarang dari kelompok 1 untuk memberikan refleksi. Kami persilahkan untuk kelompok 1. Ya, Kak Nanda, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inti dari semua ini tujuannya adalah untuk bisa memberikan kepuasan kepada peserta didik, agar apa yang sudah kita sampaikan dan apa yang sudah kita jelaskan, peserta didik memahami dan mengerti. Karena saat
perhatian dan mendapatkan perhatian dari peserta didik, kita lebih semangat untuk mengajar dan membimbing peserta didik itu sendiri. Mungkin itu saja sih Pak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Nanda. Mungkin ada tambahan lagi dari kelompok 1 yang memberikan refleksi. Cukup? Demikian presentasi dari kelompok 2 dan saya kembalikan lagi ke Kak Fasilitator. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Revansa, Kak Osa yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok 2 terkait untuk berburu referensi. Jadi apa yang disampaikan sudah sangat luar biasa. Jadi kita bertambah setidaknya apa yang kita ketahui terkait yang pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Kak Dwi Putut yang sudah memberikan umpan balik serta Kak Nanda yang sudah merefleksikan. Kita lanjut ke kelompok 3 presentasi, lalu nanti kelompok 1 umpan balik dan kelompok 2 melakukan refleksi. Baik, langsung kami persilahkan untuk kelompok 3. Kak Febri, aku ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Kak Dwi Putut, Kak Febri, Kak Ervina, dan saya akan memaparkan hasil diskusi kami tentang penyajian tugas gerak ya Pak ya. Yang pertama yang akan dipaparkan oleh Kak Febri Hartoyo. Kepada Kak Febri Hartoyo, waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan tugas kelompok 3 berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Kami kelompok 3 dengan anggota Dwi Pututa Priyanto, Febri Hartoyo, Indra Doni, dan Ervina Alfionita. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur. Pertama, dalam memberikan instruksi, guru menggunakan fluid untuk mengumpulkan siswa. Kedua, penggunaan kon sebagai tanda batas wilayah yang digunakan. Yang ketiga, memberikan isyarat tangan dan hitungan untuk membariskan siswa. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Pertama, melakukan pembelajaran yang membuat siswa lebih fokus dan nyaman, seperti membelakangi keramaian, tidak menghadap matahari, dan memindahkan lokasi ke gedung apabila kondisi hujan. Yang kedua, menciptakan iklim kelas yang positif untuk menjalin hubungan yang baik antara guru dan siswa. Yang ketiga, membersihkan lapangan sebelum memulai pembelajaran. Yang C,
Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Pertama, berpenampilan menarik dalam kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan materi pembelajaran. Kedua, dalam posisi berbaris, siswa yang kurang tinggi atau pendek diposisikan di depan. Tiga, memberikan demonstrasi dengan siswa diminta membuat lingkaran. Berikutnya, volume suara diperjelas keras dan tegas. Berikutnya, instruksi yang disampaikan singkat dan jelas serta mudah dimengerti siswa. Yang berikutnya, video atau gambar yang disajikan dalam pembelajaran menggunakan audio yang bagus. Berikutnya, posisi guru pada saat menjelaskan materi atau tugas gerak berada di tengah-tengah siswa atau siswa diinstruksikan untuk duduk. Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Pertama, saat berkumpul dan berbaris agar dilakukan dengan cepat dan rapi. Kedua, menanyakan secara langsung peserta didik yang tidak hadir. Untuk yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan pertama, keterampilan gerak dasar menggiring bola. Urutan pembelajaran yang pertama, pendahuluan pemanasan, dimulai dengan pemanasan untuk mempersiapkan tubuh siswa baik secara fisik maupun mental. Pemanasan bisa berupa peregangan, lari-lari kecil, atau permainan ringan. Kedua, demonstrasi keterampilan. Guru memberikan demonstrasi keterampilan yang akan diajarkan, termasuk gerakan dasar dan teknik yang benar. Pastikan siswa memperhatikan dengan baik. Latihan terstruktur. Setelah demonstrasi, siswa diberikan kesempatan untuk berlatih keterampilan dalam situasi yang terkontrol dan terstruktur. Misalnya melakukan menggiring bola pada jalur yang lurus. Latihan bertahap atau progresif. Keterampilan gerak dipraktikkan dalam situasi yang semakin kompleks, seperti permainan berpasangan atau latihan dalam kelompok. Hal ini membantu siswa menguasai keterampilan dalam kondisi nyata. Permainan atau aktivitas praktik. Aktivitas berupa permainan yang lebih bebas, di mana siswa dapat menerapkan keterampilan yang telah dipelajari dalam situasi nyata. Contohnya bermain sepak bola dengan kelompok kecil. Pendinginan dan refleksi. Menutup pelajaran dengan pendinginan membantu siswa rileks. Diikuti dengan refleksi tentang keterampilan yang telah dipelajari. Pembelajaran yang kedua, guling depan, awalan jongkok. Urutan, menerapkan model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Menggunakan fluid secara berurutan sesuai tahapan gerak, menggunakan hitungan, isyarat dengan gerakan agar siswa bisa memperbaiki kesalahan gerak. Yang ketiga, isyarat, cui, pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan yang pertama lari, isyarat, cui yang digunakan, lutut tinggi untuk mendorong, angkat lutut lebih tinggi saat berlari. Tangan ke depan, belakang untuk memastikan ayunan lengan yang benar. Langkah panjang untuk mengarahkan lari dengan langkah panjang. Kegiatan yang kedua, guling depan. Tangan dijulurkan lurus ke depan, kedua telapak tangan dibuka, tangan mengepal dan digerakkan dari atas ke bawah melingkar. Menggunakan hitungan dalam melaksanakan gerakan, contoh kita menyebutkan 1 siswa menaruh tangan di atas matras, 2 kepala masuk dengan dagu menyentuh dada, 3 lakukan gerakan mengguling ke depan. Sekian pemaparan dari kelompok 3, kembali ke Kak Indra Doni.
Baik, terima kasih Kak Febri. Demikianlah teman-teman pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya dari kelompok 1 ya, untuk melakukan umpan baliknya atau menanggapi umpan baliknya. Monggo. Baik, terima kasih untuk Kak Indra Doni atas kesempatannya. Di sini saya dari kelompok 1 ingin memberikan umpan balik lah, atau ingin menanggapi presentasi yang disampaikan oleh dari kelompok 2 ya. Presentasi yang dilakukan kelompok 2 ini memang sangat-sangat spesifik dan jelas, sehingga mudah dipahami. Dan dari urutannya pun anak-anak itu seperti benar-benar diberikan pelajaran yang spesifik loh Pak. Jadi bisa membantu peserta didik itu untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dan metode pembelajaran yang menyenangkan. Dari presentasi kelompok 2 pun itu bisa membantu saya untuk pembelajaran kedepannya lah. Jadi membantu saya pembelajaran kedepannya dari yang sebelumnya mungkin kurang spesifik, bisa untuk lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk kelompok 2. Sekian tanggapan dari saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Anang atas umpan baliknya. Selanjutnya untuk kelompok 3 melakukan refleksi waktu dan tempatnya kami persilakan. Kelompok 2 ya, maaf. Ya kelompok 2 untuk melakukan refleksinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Atau dari kelompok 1 ada lagi yang mau melakukan umpan balik atau sekaligus melakukan refleksi. Bagaimana? Kelompok 1 dan kelompok 2, oke dibungkus. Oke baik, terima kasih. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Indra Doni dan Kak Febri yang sudah mempresentasikan hasil berburu referensi dari kelompok 3 ya. Terima kasih juga kepada Kak Anang, perwakilan dari kelompok 1 yang sudah lakukan umpan balik. Tersisa satu kelompok lagi. Jadi kelompok 1 ya. Kelompok 1 presentasi, 3 umpan balik, dan yang kelompok 2-nya melakukan refleksi. Kebalik nggak? Kelompok 2 ini umpan balik ya? Ya, kelompok 2 umpan balik. Iya Kak. Kelompok 3 refleksi. Baik, untuk kelompok 1 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari suaranya jelas nggak ini Pak ya? Sangat jelas Pak Edi. Oke, terima kasih. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mencoba memaparkan, mempresentasikan hasil diskusi kelompok
Kelompok kami itu yang beranggotakan saya sendiri Edi Kurniawan, dan ada Nanda Setiawan, ada Anang, dan siapa lagi ya? Yang pertama akan dibacakan oleh rekan kami yaitu Nanda Setiawan. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih dari Kak Edi Setiawan. Saya akan menjelaskan hasil diskusi yang sudah kita diskusikan oleh kelompok kami. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, ntar dilanjut oleh Kak Anang pertanyaan nomor 2 dan 3. Jadi, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Menempatkan tanda atau prosedur. Jadi jelaskan tujuan dengan jelas, sampaikan tujuan pembelajaran di awal dan jelaskan mengapa materi itu penting. Terus tanda visual. Gunakan papan tulis, poster atau slide untuk memberikan tanda visual membantu siswa memahami langkah-langkah atau prosedur yang diikuti. Terus yang kedua, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Itu ada beberapa poin. Yang pertama, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, minimalkan gangguan, terus ada kondisi fisik, sumber daya yang memadai, menciptakan suasana positif, dan pertimbangan psikologis. Untuk yang ketiga, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Gunakan media visual yang menarik, slide presentasi, gunakan slide yang berwarna-warni, grafik, dan gambar yang menarik perhatian. Video atau animasi. Integrasikan video atau animasi yang relevan untuk menjelaskan konsep dengan lebih jelas. Yang terakhir, yang D, penggunaan waktu yang efisien. Ada 3 poin: perencanaan yang matang, pembagian waktu yang jelas, dan pemanfaatan teknologi. Mungkin itu jawaban yang pertama. Untuk yang kedua dan ketiga diteruskan oleh Kak Anang. Kak Anang, saya persilakan. Muncul nggak sih, Kak? Ini aku ganggu. Belum muncul, Kak. Belum muncul. Udah. Sinyal bentar. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Nanda tadi yang dari kelompok saya yang sudah menjawab pertanyaan nomor 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan di nomor kedua dan ketiga. Di nomor kedua dan ketiga itu, sabar Kak. Nggak muncul. Masuk nggak sih suaraku? Masuk. Tarik dari itunya, masuk suaranya. Oke, sabar Kak, sabar. Oh, sedikit sabar Kak, mohon maaf atas gangguan teknik, adalah hal yang wajar ya Kakak. Iya, Kakak. Nomor 2, pemahaman konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan kami dari kelompok 2 itu, yang pertama kami mengajarkan tentang bola voli. Urutan pengajaran yang kami lakukan itu awal kita melakukan passing, servis, smash, lalu blok. Jadi menurut pemahaman saya di soal yang nomor 2 ini, kita mengajarkan murid itu dari yang
mudah dulu atau dasarnya dulu. Contoh, sebelum bisa bermain voli kita harus melakukan passing. Untuk teknik pembelajaran yang lebih spesifik mungkin kita semua paham ya, ibaratnya kayak satu anak passing sendiri dengan berdiri, terus nanti ke tembok seperti yang disebutkan di kelompoknya Kak Oksa tadi. Terus yang kedua kita ambil dari pengajaran sepak bola. Contoh, dari awal kita menendang bola, habis itu kita menggiring pelan-pelan, mengontrol bola, terus dengan tingkat kesulitan yang untuk fokus itu menyundul bola. Itu emang harus benar-benar fokus karena emang harus tepat sasaran. Terus untuk soal yang ketiga itu isyarat clue dalam pembelajaran, saya masih mengambil juga dari aspek pembelajaran yang pertama tadi, bola voli dulu ya. Kalau bola voli itu clue atau isyarat dalam permainan bola voli itu misalnya saat ingin melakukan serangan, biasanya itu tosser itu melakukan isyarat dengan jari tangannya. Misalnya mereka menggunakan tangan telunjuk ke atas nih, berarti itu untuk umpan bola quick. Bisa juga clue menggunakan jari L, itu berarti serangan dengan serangan L. Kalau untuk sepak bola itu biasanya clue yang dilakukan oleh pemain sepak bola itu saat corner nih diangkat tangan, berarti mengisyaratkan untuk teman-teman bersiap-siap menyundul. Jadi bola itu bola operan. Atau misalnya kayak mengode dengan tepuk tangan, berarti dia meminta umpan atau operan untuk menyeru passing. Mungkin itu Kak jawaban saya untuk nomor 2 dan nomor 3. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Kak Edi, Belum terdengar Kak Edi. Kak Edi suara belum terdengar. Baik, untuk mengantisipasi mungkin Kak Edi ada gangguan sinyal ya. Jadi untuk moderator saya ambil alih aja kawan-kawan ya. Izin Pak Fasilitator. Oke, untuk sekian tadi presentasi dari kami kelompok 1. Untuk selanjutnya saya minta tolong untuk rekan-rekan dari kelompok 2 dan kelompok 3 memberikan umpan balik dan refleksinya. Dari kelompok 2, monggo. Izinkan memberikan umpan balik. Oke, terima kasih Kak Oksa, silakan. Terima kasih Kak atas waktunya. Setelah dari pemaparannya tadi, saya melihat sepertinya sudah sangat baik Kak dalam penerapannya, apalagi ketika saat memulai kegiatan dalam permainan bola voli, itu sudah memberikan sebuah isyarat dan masuk ke dalam presentasi, dan menurut saya itu sudah cukup baik saat presentasinya, terus isyaratnya apa saja. Mungkin itu saja sih Kak, umpan balik dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih Kak. Oke, baik, terima kasih untuk Kak Osa atas umpan balik yang diberikan untuk kelompok 2. Selanjutnya refleksi untuk kelompok 3. Mohon perwakilannya menyampaikan refleksinya. Kak, oke, buat Kak Dwi, saya persilakan.
Oke, terima kasih untuk Kak Anang. Jadi kelompok 2 merefleksikan tugas yang diberikan oleh kelompok 1. Jadi di dalam penyajian tugas gerak untuk mendapatkan keterampilan gerak, yang pertama-tama kita harus di sini pertama-tama yang harus dilihat adalah peserta didiknya. Jadi peserta didik memang harus memperhatikan, fokus, terus lingkungan dan pembelajarannya emang harus efisien dan efektif. Lalu di keterampilan geraknya diberi penahapan agar siswa itu mudah untuk melakukan keterampilan gerak yang diajarkan. Kalau dia keseluruhan kan jadi dipenggal-penggal tahap akan lebih mudah. Ini tugas untuk kelompok 1 ini sudah bagus dan sudah efektif atau efisien untuk penyajian tugas gerak. Terima kasih, Kak Anang. Cukup. Saya kembalikan ke Kak Anang lagi. Oke, terima kasih untuk Kak Dwi atas refleksi yang diberikan untuk kelompok kami, kelompok 1. Dan mungkin itu saja kawan-kawan presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya akan saya kembalikan ke fasilitator. Kak Ferry. Baik, terima kasih Kak Anang. Sudah untuk Kak Osa yang sudah memberikan umpan balik dan Kak Dwi yang sudah merefleksikan hasil kerja dari kelompok 1. Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi refleksinya berkelompok dari hasil kerjanya. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan dari ketiga kelompok ini, alhamdulillah secara keseluruhan diskusi berjalan dengan baik, dengan aktif, dan presentasi juga sudah sangat baik, bahkan ada yang bergantian mempresentasikan. Nah, harapan saya seperti ini. Jadi pada saat diskusi maupun mempresentasikan bisa bergantian untuk menampilkan apa yang sudah didiskusikan. Bergantian juga untuk membawakan acara atau moderator, lalu bisa mengambil alih di saat ada kawan yang terkendala dengan gangguan teknis. Jadi aplaus untuk kakak-kakak semua. Alhamdulillah terjadi dapat progres yang baik, peningkatan yang baik. Memang sesungguhnya harapan kita kan seperti itu. Jadi dengan adanya kegiatan ini diri kita terupgrade ya. Jadi ke depan kita sudah terbiasa dengan hal yang seperti ini. Baik, izin lanjut untuk share screen. Pesan kunci dari yang kita lakukan dari awal slide ataupun awal pembelajaran pada tatap maya pada malam hari ini yaitu bahwa semakin kaya semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik. Jadi kita harus memiliki banyak referensi ataupun sumber belajar agar perhatian peserta didik itu bisa lebih fokus dan antusias mereka terbangun untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di COK. Lalu
untuk mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat atau cue pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Yang berikutnya yaitu refleksi. Di sini saya mohon kepada kakak sekalian menjawab pertanyaan yang ada di sini, lalu menuliskannya pada kolom chat. Jadi ini sifatnya refleksi mandiri. Jadi harapkan kakak sekalian menjawab pertanyaan yang sudah disediakan. Yang pertama, apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Silahkan kakak-kakak sekalian bisa menjawabnya. Apabila ada informasi baru apa sih yang menarik tersebut?
Baik, mohon bantuan Kak Gary untuk membacakan jawaban dari kakak-kakak yang lain. Oke, terima kasih Kak Ferry atas keseluruhannya. Yang pertama, saya akan membacakan jawaban dari Kak Febri Hartoyo. Ada penggunaan isyarat pembelajaran untuk mendapatkan perhatian peserta didik. Terus jawaban Kak Osa, ya ada. Memberikan suatu instruksi kepada peserta didik tidak harus berbicara panjang, cukup dengan kata yang singkat dan isyarat yang mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya, punya Kak Dwi Putut, ada, yaitu perhatian peserta didik cuy atau isyarat dan tahapan gerak. Selanjutnya lagi, punya Kak Edi Kurniawan, ada, yaitu adanya isyarat dalam proses pembelajaran untuk menarik minat peserta didik. Lanjut, Kak Ferry. Punyanya Kak Anang, ya ada, pemberian isyarat atau kode yang kita buat sendiri agar peserta didik lebih mudah mengerti dan bahkan bisa untuk strategi yang tidak diketahui orang lain. Punyanya saya sendiri, ada, yaitu tentang isyarat peserta didik agar mudah memahaminya. Terus punya Indra Doni, ada, untuk menarik perhatian peserta didik kita bisa menggunakan beberapa isyarat. Dan yang terakhir punya Kananda, ada, karena ketika kita memberikan isyarat yang mudah biar gampang dipahami peserta didik. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Giri sudah membantu untuk membacakan hasil jawaban dari refleksi kakak-kakak. Lanjut ke slide berikutnya. Tadi ya, jadi pertanyaan tadi apakah ada, lalu berikan alasannya, sudah diberikan, sudah dijelaskan, lalu masuk ke slide berikutnya. Kak Anang bisa tolong bacakan? Baik, bisa Kak. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak atau Ibu, peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil diskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Slide selanjutnya enggak, Kak? Sudah, cukup. Terima kasih Kak Anang sudah membacakan slide pada akhir sesi hari ini. Ya, lanjut slide terakhir. Mohon bantuan untuk Kak Febri, Ketua. Silakan. Ketua. Terima kasih. Aku sekarang baca ke kon ketua. Baik, alhamdulillah materi pada malam hari ini kita sudah selesaikan, sudah kita tuntaskan. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dan mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang maksimal dan apabila pada saat menyampaikan terdapat kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan untuk kakak sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini kita sama-sama belajar, sama-sama meningkatkan ilmu pengetahuan yang kita punya. Mudah-mudahan dengan sesi diskusi yang terus kita laksanakan, kita bisa dapat bertukar pengalaman, tukar pikiran, dan sama-sama meningkatkan wawasan kita selaku guru PJOK ke depannya, yang tujuannya satu, yaitu agar siswa kita bisa terus berkembang dengan bantuan yang ilmu pengetahuan yang kita miliki. Baik, saya akhiri untuk penyampaian materi atau presentasi. Setelah ini saya
sampaikan atau kembalikan forum ini kepada moderator Kak Geri ya. Lalu nanti minta tolong dengan Kak Indra Doni untuk bantu share screenshot. Jadi semua diharapkan on cam. Tapi sebelumnya saya serahkan dulu forum ini kepada Kak Geri. Kami persilakan Kak Geri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, terima kasih atas waktunya 2 jam kita setelah belajar yang sudah dipaparkan oleh Pak Fasilitator Pak Ferry tentang modul ajar 2.1C.2A, kuatkan pemahaman penyajian tugas gerak. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita sama-sama mengucap lafaz hamdalah, dan apa yang semoga kita lakukan malam ini menjadi tambahan ilmu dan menjadi kita PJOK yang tambah lebih nyaman dan buat anak-anak lebih senang untuk belajar PJOK. Amin. Sama-sama kita ucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih semua buat rekan-rekan. Sampai ketemu lagi di Zoom meeting berikutnya, dan semoga dalam keadaan yang sehat, tidak ada namanya masalah apapun. Amin. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita on cam semua. Kameraku error lagi, laptopku error nggak nih, raiku sih. Silakan dikasih aba-aba Kak Indra Doni. On cam semua yuk. Kak Krisna belum ini. Oke, siap. 1, 2, 3. Tahan. Agak lama. Oke. Gayanya apa, Mas? Guru iki yang pertama bebas. Ojo 1 karo 2, enggak diceluk aku. Yuk, sekali lagi. Oke, Pak, kayak nih. Pak, kameraku muncul ora, Pak? Pak Geri nggak muncul, Pak, peteng. Ya, muncul, Mas. Seperti Pak Ganjar, tapi Mas muncul ya. Nah. Oke, kayak nih. Ini ya. 1, Kak Geri. Sabar, Pak. Oke, tunggu. Kak Geri belum muncul. Masih gelap. Pindah HP. Sabar. Selanjutnya tenan iki. Pak. Gas, Pak. Oke. Siap. 1, 2, 3. Tahan sedikit. Oke. Udah, Kak. Meluncur.